Nah, nyala itu. Nyala kak. Nyala. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Boy Story. Jadi hari ini kita mau San Mori, cari kopi, cari sarapan. Lumayanlah hari ini agak rame. Kita berempat bareng Billy Motovlog, Kak Wawan dan Kak Afrizal. Yuk langsung aja kita gas. Hari Sabtu kemarin kita udah San Mori ke Nako Coffee. Nah kali ini nggak mau kalah hits, kita lanjut sarapan dan ngopi santai ke Taki Coffee. Letaknya itu di Jalan Taman Kempton teman-teman. Ya jaraknya sekitar 14 kilo dari Pelaju. Lebih deket sih daripada kemarin ke Nako yang berasa kayak touring mini. Cuma kurang tenda aja. Seperti biasa, jalurnya masih favorit. Kita lewat jembatan Ampera dulu, biar tetap ada vibes Palembang nian. Anginnya enak, pemandangannya cakep, dan kadang ada bonus ketemu orang yang lagi jogging. Tapi kadang ya teman-teman, walaupun kita lebih pilih joggingnya pakai motor aja. By the way teman-teman, kalian apa kabar? Masih jomblo atau sudah dapat pasangan? Masih yang lama atau sudah sama yang baru? Sudah nikah atau belum move on? Atau jangan-jangan udah punya anak dan bahagia sama pasangannya? Iya. Ayo teman-teman, tulis di kolom komentar yang paling lucu dan ngakak. Yang paling lucu nanti kita kasih giveaway kalau sudah 100.000 subscriber. Habis itu kita turun lewat depan Masjid Agung Palembang, terus gas tipis lagi di Jalan Sudirman. Hari ini kita agak kesiangan dikit teman-teman, bahkan lebih siang dari kemarin. Kita start tadi sekitar jam setengah 9-an, tapi jangan salah paham ya. Bukan karena ngaret, atau juga bukan karena ada yang lama dahan-dahan. Ya emang sengaja aja cari panas-panasan di atas motor, sekalian nyari vitamin D. Biar kulit hitamnya makin eksotis dan glowing, kayak knalpot yang habis kena matahari. Ya, yang penting niatnya tetap lurus, walaupun jalan kadang belok. Kita gas santai sambil nikmatin pagi yang udah bukan pagi-pagi banget. Ya sih bener, ini lebih mirip brunch ride daripada San Mori. Tapi nggak masalah lah ya. Nah, untuk hari ini Pasar Cinde lagi rame banget. Lebih rame daripada hari Sabtu kemarin. Entah emang lagi banyak yang belanja, atau mereka juga lagi cari sarapan atau ngopi-ngopi kayak kita teman-teman. Untuk rutenya masih agak mirip sih sama waktu ke Nako kemarin. Tapi pas di lampu merah Caritas, minggu lalu itu kita belok ke kiri ke jalan Kapten Arifai. Nah untuk sekarang kita lurus terus, kayak niat anak muda yang mau serius tapi masih ngeghosting. Dan ini teman-teman, di samping kiri kita sekarang ada Rumah Sakit Caritas, rumah sakit yang udah berdiri dari zaman dulu banget. Caritas ini didirikan tahun 1925, jadi udah hampir 100 tahun. Bayangin coba.
umurnya hampir sama kayak usia hubungan kalian yang nggak kunjung jelas arahnya. Ups. RS Caritas ini awalnya didirikan oleh para suster Kongregasi Carolus Borromeus asal Belanda. Ya ini aku googling ya teman-teman, jadi sekalian sharing lah ya. Jadi dulunya itu emang rumah sakit ini misi Katolik dan sampai sekarang tetap eksis jadi salah satu rumah sakit besar di Palembang. Kalau orang Palembang dengar Caritas pasti udah langsung paham lah ya. Ini rumah sakit yang cukup legendaris. Oh iya, di kanan tadi, tepatnya di seberang rumah sakit Caritas, itu ada Bank Indonesia, teman-teman. Jadi gedungnya itu keren banget, modern, tapi tetap berwibawa. Kayak kamu kalau lagi di depan gebetan, tapi pas ditinggal langsung nyesek. Yeah. Jadi Bank Indonesia ini bukan cuma tempat nyimpen duit negara, tapi juga pusatnya pengaturan sistem keuangan di wilayah Sumatera Selatan. Nah, kantor BI Palembang ini juga mulai aktif sejak zaman dulu dan punya peran penting banget dalam distribusi uang serta pengendalian inflasi daerah. Jadi di satu sisi ada rumah sakit, tempat nyembuhin yang sakit, dan di sisi lain ada bank, tempat nyimpen yang berduit. Tapi sayangnya dua-duanya belum bisa nyembuhin luka yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Canda ya teman-teman. Ini jalannya kok lurus terus ya bang? Gak ada belok-beloknya gitu. Ini jalan apa niat kamu ke dia? Sama-sama lurus, tapi ujung-ujungnya gak sampai. Ada sih yang belok, tapi bukan jalan. Perasaan kamu waktu dia balikan sama mantannya. Padahal udah diboncengin tiap Saturday morning ride. Dianya boncengan yang lain pas Sunday morning ride. Ya, kasihan. Tapi inget, yang penting bukan jalannya lurus, tapi hati dan STNK-nya masih aktif. Jangan sampai lurus-lurus tiba-tiba kena razia. Kacau. Tapi teman-teman, kadang pernah mikir nggak sih, jalan lurus kayak gini tuh bahaya. Kenapa bahaya? Bukan karena rawan kecelakaan, tapi karena bikin overthinking. Kayak, kenapa sih dia ngilang waktu kamu udah serius? Akhirnya belok juga teman-teman. Sekarang kita belok ke kanan di Taman Simpang Polda. Jadi sekarang kita masuk ke Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Kalau tadi kita lanjut lurus itu ke arah Kolonel Burlian. Biasanya yang kesana niatnya udah beda, entah ke bandara atau ke hatinya yang udah pindah ke orang lain. Terus kalau tadi kita belok kiri itu ke arah Demang Lebar Daun, bukan Demang Lebar Kenangan ya, beda. Di sepanjang jalan ini banyak banget landmark yang familiar. Kita bakal lewat Veve Hotel, Aston Hotel, terus ada juga Rumah Sakit Hermina buat yang butuh pengobatan, termasuk yang hatinya luka karena mantan. Nah tuh, di kanan ada Kalpataru Resto, cocok banget buat yang udah capek motoran dan pengen ngemil atau pengen ngajak gebetan makan biar kelihatan mapan. Padahal bayar setengah. Enggak lah, gak mungkin lah ya. Lanjut terus, kita juga bakal lewat PTC Mall Palembang, mall kebanggaan anak Kenten, tempat nongkrong, makan, ngedate, ya gitu-gitulah. Oke teman-teman, kita masih lanjut lurus terus. Sekarang kita bakalan naik flyover.
Pokoknya motoran pagi ini makin seru walaupun panas-panasan, tapi setidaknya kita di atas flyover, bukan di bawah ekspektasi dia. Wek 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 wek. Nah, ini dia teman-teman sebelah kiri PTC Mall yang aku bilang tadi. Menurutku sih ini salah satu mall yang parkirannya luas teman-teman. Jadi gak usah takut kalau kesini pasti dapat parkir. Nah, akhirnya di depan nanti kita ketemu lampu merah Taman Underpass Simpang Fatal Pusri. Ini lampu merah, tempat mikir ulang semua keputusan hidup, ngopi sekarang atau nanti, sarapan berat apa ringan, nikahin dia apa tahan dulu. Iya. Pokoknya perjalanan kita hari ini makin seru. Udah mulai belok-belok, tapi jangan sampai hidup kita juga ikut belok dari jalan yang benar teman-teman. Apalagi belok ke masa lalu. Nggak ada GPS-nya itu. Mumpung lampu merah nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Share juga boleh. Siapa tahu channel Boy Story ini bisa naik. Dari yang nonton cuma 100, jadi ratusan ribu. Dari yang ngevlog cuma pakai HP, sampai bisa review motor baru tiap minggu. Ya enggak sih? Amin. Ya, walaupun channel ini belum besar, tapi kita nikmati aja prosesnya teman-teman, pelan-pelan sambil gas tipis. Dari ngevlog cuma modal semangat, sampai nanti semoga bisa jadi cerita besar yang dimulai dari jalanan kecil kayak gini. Jadi sekali lagi, kalau kalian suka, tinggal klik like, comment, sama subscribe. Biar kita tumbuh bareng-bareng, dari yang cuma nonton berdua, sampai rame kayak Jalan Sudirman pas jam pulang kerja. Yuk kita gas lagi, udah cukup lampu merahnya, bentar lagi sampai di tujuan, ngopi tinggal dikit lagi, capek motoran bakal kebayar sama kopi dan suasana santai di Taki Coffee. Ya, di Jalan Taman Kenten ini kita ngelewatin resto yang juga namanya Taman Kenten, dan di depan itu kita belok ke kiri teman-teman. Dan akhirnya sampai juga kita di Taki Coffee setelah perjalanan santai kurang lebih 30 menit. Sebenarnya sih ada jalan yang lebih cepat teman-teman lewat musim 4, tapi kita pilih jalan yang agak muter biar motorannya makin berasa. Namanya juga San Mori, bukan buru-buru kondangan. Tuh, keluar.
Ini helm kita taruh dulu. Buat parkiran motor cukup luas, nggak dempet-dempetan kayak pikiran pas akhir bulan. Kalau parkir mobilnya dipisah di depan, dan lumayan lega juga. Keluarga itu bisa jadi ada miskom di situ, misalnya dia ada double job biasanya gitu. Terus komunikasi juga miskom bisa jadi terjadi karena ada kesalahan dari vendor, bisa jadi juga, jadi saling menyalahkan juga. Nah, jadi untuk kerjasamanya itu ada saya balik lagi. Dan uniknya teman-teman, di samping cafe ada lapangan mini soccer, jadi rame banget, apalagi malam-malam. Maklum, Taki ini bukanya 24 jam, cocok banget buat yang abis olahraga langsung ngopi, atau yang abis patah hati langsung healing. Jadi hari ini kayaknya ada yang seminar teman-teman, jadi kita pesen dulu di bawah, nanti kita duduknya di atas biar nggak ganggu ya teman-teman. Dan di sini juga ada area indoor, jadi buat teman-teman yang nggak ngerokok atau yang cuma pengen duduk manis, bisa nyaman banget di dalam. Dan kalau malam, apalagi weekend nih, di Taki ada live musiknya, bikin suasana makin syahdu. Tinggal kopi, cemilan, dan dia yang nggak datang-datang. Ya udahlah ya. Oke teman-teman, jadi sekarang udah nyampe di Taki. Nggak terlalu rame sih, tapi cuacanya agak panas. Pindah ke atas aja ya, karena di bawah lagi ada kayak seminar gitu. Jadi segitu dulu vlog kita hari ini teman-teman. Dari motoran santai, nyari sarapan, sampai ngopi di tempat sekeren ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.